Halo guys, apa kabarnya Indonesiaku tercinta? Di tengah pandemi, mudah-mudahan tidak ada kekurangan suatu apapun. Ya, itu pandemi ini ya cobaan yang harus kita lalui dan pastinya saya yakin sekali kita berhasil melaluinya. Asal dekat saja dengan Tuhan dan banyak-banyak bersyukur. Jangan terlalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Ya, sebenarnya ini jadi dilema buat saya untuk mengupload ini ya. Cuman jadi lucu saya rasa. Ya, kenapa jadi saya lucu? Jadi lucu yang pada akhirnya harus saya beberkan kepada kamu-kamu semua, saudara-saudaraku tercinta, ya. Karena buat saya ini amat sangat penting gitu. Saya itu barunya Parutahuta. Ya, saya anaknya orang kampung. Tapi saya pikir orang boleh berasal dari kampung, tapi pola pikir nggak boleh jadi orang kampung. Ya, saya nggak mau bilang ya orang kampung itu pola pemikirannya itu kampungan, bukan. Banyak sekali orang kampung yang berasal dari kampung itu pola pemikirannya itu brilian. Dan bahkan bisa saya bilang kalau kebanyakan dari orang-orang yang berasal dari kampung itu bisa berhasil kok, go internasional, bisa survive, bisa berhasil di kehidupan nyata. Jadi saya mau bilang dalam tanda kutip ini ya, dalam konteksnya nanti tolong disimak apa yang saya mau utarakan. Karena sudah lama sekali ya. Sudah ibaratnya kalau orang Batak bilang ngapojok di hati-hati sekian lama gitu. Nah, ceritanya ini nih, saya itu memang sangat suka berkebun. Ya, karena memang saya dilahirkan dari pertanian. Ayah ibu saya itu petani yang tidak punya tanah ya. Jadi kalau dulu orang tua saya itu dibilang itu mamula pinang ya. Jadi menyekolahkan anak-anaknya itu hanya dengan mengerjakan atau menggarap tanah orang lalu dikasih sewa gitu ya. Jadi saya memang berangkat dari orang yang dari kalangan menengah ke bawah ya. Jadi penuh perjuangan untuk menyekolahkan anak-anaknya, itulah orang tua saya. Jadi karena saya suka berkebun, otomatis saya suka dengan hal-hal yang nature ya. Saya suka hal-hal yang berbau alam. Saya suka melihat bunga, saya suka bertanam tanaman. Jadi halaman rumah saya itu tak ada satu jengkal pun yang saya biarkan tumbuh ilalang. Ya, bukan berarti saya kurang kerjaan ya. Saya banyak kerjaan sebenarnya. Ya, tapi saya usahakan tuh lingkungan saya itu saya jadikan apotek hidup. Sampai belakang pun saya tanami banyak bunga, saya tanami banyak bumbu dapur, rempah-rempah, ada sangge-sangge, ada rias, ada jahe, ada cabe, ada kacang merah, ada jeruk, nenas dan lain sebagainya, ada bawang merah, semua saya tanami di belakang. Di bagian depan saya tanami banyak sekali bunga-bunga. Ya, jadi rumah saya itu ya kalau orang Batak bilang udah gurpak-gurpak. Ibaratnya kalau dalam dongeng dulu tuh serigala dengan babi, kalau dihembuskan serigala tuh nafasnya rumah saya pasti roboh gitu. Tapi semewah apapun menurut saya rumah, kalau tidak ada bunga, kalau dibiarkan terbengkalai, dibiarkan banyak sampah, dibiarkan tak ada ditanami satu pun bunga, saya pikir rumah mewah itu bakalan kan kelihatan mati. Jadi rumah saya, kamu bisa datang ke rumah saya guys, apa adanya sekali, rumah panggung ya, rumah zaman dulu. Tapi tak pernah ada orang yang bilang kalau datang ke rumah saya nggak nyaman. Nggak pernah ada orang yang bilang datang ke rumah saya nggak betah ya. Jadi lihat halamannya saja, kita bisa piknik guys di halaman rumah saya gitu, atau di belakang rumah saya kita bisa piknik kok. Di dekat kandang ayam saya saja kita bisa piknik gitu, saking bersihnya saya buat. Nah, jadi ceritanya karena di depan rumah saya itu saya tanami banyak bunga-bungaan, yang kebetulan bunga-bunga yang murah meriah sebenarnya. Terus di got yang terbengkalai dulu, kalau pernah kamu tonton YouTube saya yang pertama sekali, di got yang terbengkalai itu saya buat jadi kolam ikan lele. Di kolam ikan lele itu saya tanami juga teratai. Jadi kalau teratainya berbunga jadi indah semua gitu ya. Begitu juga dengan bunga-bunga yang saya tanami di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi kalau siang-siang seperti ini memang mekar semua bunga-bunga saya. Dan itu saya pikir nggak bisa saya beli dengan apapun. Ya, keindahan yang seperti itu saya nggak bisa dapatkan dimanapun. Itu adalah suatu kepuasan tersendiri buat saya. Nah, jadi setiap orang yang lewat nih, kebetulan pinggir jalan nih rumah saya, setiap orang yang lewat mau ke pajak atau kemana gitu, nggak bisa saya hitung lagi banyaknya yang berhenti gitu. Berhenti, wah indah ya. Jadi kalau dalam bahasa Batak dibilang gini, woi bagak nai, aduh gitu kan. Pertama-tamanya dulu orang-orang pada minta dong apanya saya tanam, saya kasih tuh.
saya kasih. Jadi saya hanya lalap menanami aja gitu. Untuk menjaga perasaan dong gitu, saya kasih gitu. Terakhirnya tanaman-tanaman saya ini jadi mati gitu karena asik diambilin terus, saya nanam terus gitu kan. Terus saya berpikirin, aduh gimana kok bisa gitu ya gitu. Jadi suatu saat saya tanami lagi bunga-bunga saya ini di belakang kamar mandi sama di belakang dapur. Nanti saya buat fotonya. Saya tanami semua di situ benih-benihnya. Jadi kalau ada nanti yang minta, saya akan kasih itu. Menurut saya biar jangan bunga-bunga yang di depan ini tuh itu jangan diambil, jangan dicuriin gitu. Kalau nggak saya kasih diambilin, dicuri gitu kan, kayak enak banget gitu. Nah, karena saya juga memeliharanya itu dengan penuh kasih sayang gitu loh. Kayak mana saya merawat anak saya ya seperti itu juga saya merawat bunga-bunga saya gitu. Saya kasih pupuk, saya siram tiap hari, saya siangin, saya kasih kompos dan lain sebagainya. Berbagai macam saya buat menganju bunga-bunga saya ini, membujuk bunga-bunga saya ini supaya bermekaran setiap hari kan gitu. Terus saya tanamin di belakang. Nah, jadi udah banyak juga lah di belakang ini. Bermekaran juga lah di belakang. Nah, datanglah beberapa orang gitu. Aduh, bunganya cantik ya, seperti kemarin lagi. Minta dong benihnya. Terus saya bilang, oh gini Inang, gini Eda, gini kakak. Kalau kakak mau menanam bunganya, di belakang kita ada sediakan kok khusus untuk ditanam. Oh iya, kakak mau, Inang mau. Kayak mana? Mau lah. Iya, tapi Inang harus beli ya. Kakak harus beli ya. 10.000 boleh, 5.000 boleh. Kayak apalah, biar ada upahnya saya mengurus bunga-bunga saya itu aja. Kalau dari segi materinya, finansialnya kayaknya nggak sebanding juga sih. Cuman daripada gitu-gitu aja, biar kita pun lebih lebih merasa bahwasanya bunga yang kita ambil itu nanti dibeli, dibiarkan busuk di rumah, nggak ditanam gitu kan. Jadi kalau pakai uang dia meskipun nominalnya 10.000 atau 5.000 pastinya udah lebih berharga dan bakalan akan cepat-cepat ditanam kan gitu. Nggak jadi deh. Gitu pertama-tamanya gitu. Ada sih 1, 2 orang, 3 orang gitu. Saya buat celengannya yang memang mau beli gitu. Nah, ceritanya ini tadi saya dongkol, guys. Aduh, sorry. Kalaupun saya salah perkataan, maaf ya guys. Aduh, sorry sekali. Ada beberapa tadi pagi waktu saya nyangin bunga saya ini udah ada beberapa yang berhenti, lalu saya bilang kalau mau bibitnya, kalau mau ditanam di halamannya bisa, karena kita sediakan ada khusus yang mau ditanam di belakang rumah. Tapi dibeli. Jadi yang lainnya, oh iya, langsung gitu kan wajahnya dari yang exciting tiba-tiba dibeli, dibilang harus dibeli. Akhirnya oh enggak, nantilah ya gitu kan. Terakhirnya datang yang ini yang siang. Udah agak tua sih ya, udah lebih tua dari mama saya sebenarnya. Aduh, mohon maaf ya Inang, mohon maaf ya Inong, bukan bermaksud apa-apa. Cuman saya mau membuka pola pikir kita gitu. Saya mau membuka mindset kita tentang itu, gitu ya. Kalau di luar negeri bunga itu yang tumbuh di tengah jalan, di pinggir jalan itu nggak bisa dipetik, gitu ya, nggak bisa dipetik. Kalau kamu mau nanam bunga di halaman silakan beli bibitnya, terus kau tanam gitu. Jadi kalau yang bahkan di pinggir jalan yang nggak ada yang empunya pun kita nggak bisa ngambil gitu loh. Biarkan dia indah di situ kan itu. Nah jadi tadi di Joinang, apamu ini, bungamu ini cantik sekali katanya. Oh boleh Inong, saya bilang. Kalau dalam bahasa Batak Inong itu ibu gitu ya. Oh boleh Inong, berapa? Di belakang ada kok kita tanam khusus yang mau ditanam di rumah. Inong mau 10.000, mau 5.000. Terus dia langsung marah. Langsung dibilangnya, dapat apalah bunga dok. Jadi kalau bahasa Indonesia, bunga kayak gitu aja pun mesti kali dibeli, banyak di sana di hutan-hutan sana kayak gitu terbuang, bisa kok diambilin, bla 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 bla, merepet dia. Ya Tuhan, aduh, aku salah apa ya gitu? Itu hak saya kan gitu, itu bunga saya yang tanam. Ya hak saya dong, saya mau kasih apa tidak gitu. Kalau dia mau indah halamannya, silakan beli kan. Kalaupun dia mau beli bibit bunga dipajak sana kan tetap juga pakai uang, ya kan gitu kan logikanya. Tapi dia marah-marah, bunga kayak gitu aja pun gini-gini di sana di pinggir jalan banyak kok kayak gitu. Saya nggak bilang Inong bunga saya bunga mahal, bunga yang kayak janda bolong sana dari Jawa sana, rela-relaan kamu beli itu harganya puluhan juta. Saya nggak bilang gitu. Saya hanya mau bilang supaya tenaga saya mengurus bunga saya itu ada harganya gitu loh. Jadi nggak hanya nanam terus gitu loh, ya kan? Jadi akhirnya berlalu, si ibu ini pergi. Cuman dalam hati saya dongkol gitu loh. Ini sebenarnya sudah lama sekali saya simpan. Pola pikir parhuta-huta. Jadi dalam tanda kutip ya guys.
Saya baru Parutauta, saya orang kampung, saya dilahirkan dari keluarga miskin gitu. Tapi pola pikir saya nggak kampungan, guys. Ya, kalau you mau indah halaman you, silakan kamu tanami semuanya dengan berbagai hal yang kau sukai. Explore sebisa mungkin yang kamu buat, tapi jangan merugikan orang lain. Jadi kalau saya tidak kasih, banyak kalau malam-malamnya tuh pastinya emak-emak atau anak-anak yang disuruh emak-emaknya nyuri bunga saya gitu loh, diinjaki pula itu. Aduh, banyak sekali dosa-dosa kalian gitu ya. Jadi yang mau saya bilang, di luar negeri itu apapun yang indah itu nggak boleh kita rusak. Kalau you mau indah halamanmu, silakan beli bibitnya. Ya, jadi ini peringatan. Mudah-mudahan seluruh si borong-borong ini, kecamatan si borong-borong ini nonton video saya ini gitu ya. Kalau kamu inang, inong, eda, nantulang, namboru, segala macam, mau indah halamanmu, ya jangan mau gratisannya doang. Silakan pikirkan dulu juga tenaga orang yang sudah menanamnya dengan penuh kasih sayang, ya. Jangan mau gratisan doang, ya. Jadi lain kali, nih saya sumpahi, buat orang yang karena nggak saya kasih gratisan terus nyolong bunga-bunga saya sampai diinjak-injak, saya sumpah itu bunga yang kau curi itu nggak bakalan tumbuh. Ya, jadi kalau kamu mau kepengen bahagia dengan keindahan, go, ayo let's go, karena memang itu yang saya ingin, itu yang mau saya contohkan di sekitar saya, tempat tinggal saya ini. Jadi berkat, jadi tiruan, jadi contoh gitu ya. Saya buat seperti memang biar jadi contoh ke orang lain. Kalau indah itu ternyata enak, kalau indah itu ternyata nyaman gitu ya. Tapi itu ingat, jangan merugikan orang lain. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu sudah merugikan saya. Ya, jadi tolong karena saya juga pakai tenaga kok mengurus bunga saya itu kan gitu. Nah, jadi jadi sorry ya guys, saya hanya menyampaikan apa dalam hati saya. Mungkin di daerah kamu juga banyak kejadian yang seperti ini gitu ya. Jadi saya bermohon, ini bukan untuk mencela satu dua orang. Sebenarnya pola pikir kita masing-masing dimanapun kita berada, saya pikir orang-orang seperti ini banyak juga yang pola pikirnya demikian ya. Jadi monggo ya, supaya kita maju, Indonesia maju, anak-anak kita maju, pola pikirnya diubah, mindsetnya diubah. Oke, itu dulu untuk hari ini guys. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Cepatlah berlalu corona ini ya, karena kita semua memang penuh dilema dengan corona ini. Berlalu corona ini cepat-cepat supaya kita dapat berkreasi lagi, menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi saya mau bilang ini jadi bahan pelajaran aja mungkin. Maaf ya kalau kata-kata saya ada yang salah. Oke guys, demikian dulu dari saya, Inong Lex Bornap. Selamat siang ya, dadah.